Wajah wanita itu rusak dan penuh darah. Bola matanya hampir copot keluar dan dia tanpa kaki. Wajah itu semakin jelas ditambah disinari dengan lampu flash. Mereka benar-benar ngeliat wajah yang rusak, berlumuran darah dengan baju yang robek dan menghadap mereka berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ari di Shift 2 Malang. Tempat untuk bercerita kisah di luar nalar manusia. Apa kabar nih kalian para pejuang Shift Malam? Semoga hari-hari kalian dijauhkan dari segala keburukan ya. Di channel ini gue akan menceritakan banyak hal tentang kejadian atau cerita horor. Nah, buat kalian yang suka ngedengerin cerita-cerita horor, kalian gak usah ragu lagi nih. Langsung aja subscribe dan aktifin juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap ada video terbaru dari channel ini. Dan tentunya nih, asupan horor kalian juga akan tercukupi. Sekarang kita lagi ada di segmen baper, bacain pengalaman horor. Kali ini ada sebuah kisah horor nyata yang mungkin udah gak asing lagi di Kaskus, yaitu berjudul Hantu Wanita Berwajah Hancur. Menurut gua, cerita ini bakal bikin kalian gak bisa tidur nyenyak. Kalian mungkin pernah baca, cerita ini ditulis oleh akun yang bernama Tia Scream. Mau tahu gimana kisah lengkapnya? Kalian wajib banget nih, simak video ini sampai habis dan jangan di skip-skip biar kalian tahu dari awal sampai akhir jalan ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ceritanya kita mulai dari sini. Siang itu, Noval mendapat kabar duka kalau ada saudaranya yang meninggal dunia. Rumah saudaranya Noval gak begitu jauh dengan desanya. Yang mana rumah saudaranya itu cuma berjarak 3 meter aja dari rel kereta api. Noval pun bergegas untuk membantu pemakaman saudaranya. Singkat cerita, selesai dimakamkan, seperti kebiasaan orang Jawa pada umumnya ya, pasti diadakan pengajian. Di pengajian itu, Noval mewakili bapaknya yang gak bisa hadir karena masih bekerja. Pengajian itu diadakan setiap habis isya sekitar jam 8-an. Dan Noval pun ikut membantu dalam persiapan pengajian tersebut. Selesai pengajian, Noval pun nih harus pulang malam karena dia nggak bisa nginep lantaran besoknya dia harus kuliah. Singkat cerita, di malam pengajian yang kedua, gak terasa nih waktu udah hampir jam setengah 12 malam. Saat itu, Noval keasikan ngobrol dengan saudara-saudaranya yang lagi berkumpul di sana. Tadinya dia mau pulang lebih awal, tapi dia mengurungkan niat itu karena ngerasa nggak enak nih untuk minta izinnya. Sampai pada suasana di mana saudara-saudaranya udah mulai jenuh dengan obrolannya, barulah di situ Noval meminta izin untuk pulang. Noval ini berangkat dan pulang dari rumah saudaranya itu jalan kaki. Dan dia biasanya kalau pulang itu ngelewatin jalan kampung yang bisa ngabisin waktu sekitar 1 jam. Sebenarnya kalau dia mau lewat rel kereta itu bisa lebih cepat, cuma 20 menitan aja. Tapi dia nggak mau lewat rel kereta karena jalur itu cukup angker. Sialnya, malam itu Noval udah ngantuk banget dan pengen cepet-cepet sampai rumah. Akhirnya dia pun memutuskan untuk lewat rel kereta yang terkenal angker itu. Sebenarnya Noval udah biasa juga lewat jalan rel itu, tapi kalau pas siang dan sore hari aja. Karena masih banyak warga yang beraktivitas ataupun orang yang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Noval pun melangkahkan kakinya untuk pulang. Malam itu tuh sepi banget, gak kayak biasanya.
karena mungkin udah larut malam. Ditambah lagi dinginnya malam itu ngebuat Noval ngerasa takut. Cuma suara jangkrik yang nemenin dia saat melangkah. Sampai akhirnya di tengah perjalanan pulang, Noval ngeliat nih ada seorang wanita yang lagi jongkok dengan rambut yang terurai dan kepalanya itu menunduk. Tapi Noval gak terlalu ngamatin banget. Pikir dia mungkin itu warga kampung yang lagi BAB di sekitar rel. Karena hampir semua warga di sana itu gak punya WC. Tapi Noval ngerasa sedikit aneh. Karena biasanya kalau warga situ lagi BAB itu di bantaran pondasi samping rel. Tapi kok wanita itu malah pas di rel keretanya. Setelah Noval berjalan melewati si wanita itu, dengan sedikit rasa penasaran, dia pun nengok ke arah samping. Jarak Noval dengan wanita itu cuma sekitar 3 meteran lah. Dan setelah Noval nengok nih, wanita itu masih di tempat dia jongkok, tapi sedikit mengangkat badannya. Dengan pandangan tajam, Noval ini ngeliat badan wanita itu. Dia ngerasa kayak pernah ngeliat baju yang dipakai sama wanita itu. Dan setelah Noval berjalan kurang lebih 5 langkah, dia coba nengok nih ke arah belakang buat mastiin gak ada kereta api yang melintas. Karena dia harus selalu waspada kalau jalan di rel perlintasan kereta api. Dan saat itu juga Noval ngeliat wanita itu mengangkat wajahnya nih dengan agak sedikit membusungkan dadanya. Kalian tahu apa yang dilihat Noval? Wajah wanita itu rusak dan penuh darah. Bola matanya hampir copot keluar dan dia tanpa kaki. Seketika itu pun tubuh Noval tuh serasa gak bertulang. Jantungnya terasa mau copot, lemes, dan kakinya terasa berat banget untuk melangkah, apalagi untuk lari. Dengan sisa tenaga yang ada dan susah payah melangkah, sampailah Noval di tempat di mana jalan menuju desa rumahnya. Dan beberapa menit kemudian, lampu jalan pun terlihat jelas. Itu tandanya dia udah deket dengan jalan menuju rumah dan dia pun lanjut melangkahkan kaki dengan cepat. Setelah Noval sampai di rumah, kejadian itu masih teringat jelas di pikirannya. Sampai akhirnya Noval ingat kalau sosok wanita yang tadi dia lihat itu ternyata korban kecelakaan kereta api yang belum lama terjadi. Wanita itu adalah korban kecelakaan kereta api dengan kaki yang putus dan wajah yang rusak. Kebetulan saat kejadian kecelakaan itu, Noval ikut menolong wanita tersebut. Yang mana Noval bantu ngumpulin batok kepalanya sampai mata kakinya yang lepas dan beberapa bagian tubuh lainnya. Besok malamnya, Noval tetap ikut dalam pengajian saudaranya. Kali ini Noval memutuskan untuk datang ke pengajian sama adiknya yang bernama Indra. Jadi dia udah gak terlalu ngerasa takut karena ditemenin sama adiknya. Orang yang datang di pengajian malam itu cuma sedikit. Mungkin karena malas keluar rumah, karena kondisi jalan itu becek. Soalnya hari itu hujan sedari siang dan baru berhenti sekitar jam 4 sore. Yang mana kondisi jalan di kampung becek banget akibat hujan. Singkat cerita nih, pengajian pun selesai. Noval disuruh oleh budenya, yaitu kakak dari ibunya Noval, untuk mengantarkan sisa makanan kepada para warga yang gak datang pengajian. Noval pun gak bisa nolak, dan adiknya si Indra nunggu sampai Noval selesai mengantarkan makanan. Setelah selesai sekitar jam 9-an, Noval dan Indra pun bersiap untuk pulang. Dia memutuskan untuk ngelewatin rel kereta lagi. Karena nggak mungkin lewat jalan kampung yang jauh dan pasti becek banget. Dan pikirnya bakal baik-baik aja tuh karena udah ada adiknya yang nemenin. Jadi dia nggak sendirian lagi. Mulailah mereka bergegas pamit untuk pulang. Di kampung itu bener-bener sepi banget dan dingin karena habis hujan. Cuma suara jangkrik sama kodok aja yang meramaikan suasana.
Noval berusaha memantapkan keberaniannya. Apalagi nih dia lagi sama adiknya. Jadi dia harus kelihatan berani dan bukan orang yang penakut di mata Indra adiknya. Saat itu Noval berjalan di sebelah kanan sedangkan adiknya itu di sebelah kiri. Dan saat mereka berjalan nih, tiba-tiba ada suara di balik pohon pisang di samping sebelah kanannya Noval. Dengan jantung yang deg-degan, Noval pun nengok ke arah samping kanannya. Adiknya Noval langsung ngambil batu nih untuk melempar ke arah pohon pisang tersebut. Dengan memandang tajam, posisi Noval berada di belakang adiknya. Adiknya Noval ini ternyata bukan orang yang penakut. "Gak ada apa-apa mas," ucap Indra sambil melempar batu yang diambilnya. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan beberapa menit kemudian, kedengar suara lagi. Suara itu tuh jelas banget. Suara itu kayak suara wanita yang lagi nangis merintih kesakitan. Wah, kayaknya batu yang aku lempar tadi kena orang mas. Coba lihat. Mati aku kalau si wanita itu menampakkan dirinya lagi. Kemudian Indra nyalain lampu flash dari handphonenya nih untuk memperjelas tempat dan siapa di balik suara yang menangis itu. Disenterlah tempat di mana suara itu berasal. Kemarin gak di situ deh aku lihatnya, tapi di samping kanan aku. Setelah mereka lihat ke arah asal suara tersebut, ternyata gak ada satupun orang di sana. Tapi adiknya Noval ini tetap penasaran dari mana suara tersebut berasal. Kebetulan samping kanan dan kiri rel yang mereka lewatin itu jauh dari rumah warga. Kalaupun deket rasanya nggak mungkin banget nih, karena suaranya kayak ada di samping mereka. Udahlah, lagian nggak ada orangnya. Ayo pulang dek. Bentar mas, ada suara lagi nih. Mana? Aku nggak denger. Sekarang kayak di samping kananku mas. Noval yakin kalau itu adalah hantu wanita yang kemarin menampakkan wujudnya. Hantu itu seakan sengaja mempermainkan Noval dan Indra. Dicari pun tetap nggak ada. Untuk kedua kalinya adiknya Noval mengambil batu buat dilempar ke tempat di mana suara itu berasal. Kali ini adiknya mengambil 3 buah batu, sedangkan Noval memegang senter dari HP. Dan gak lama kemudian, ada suara klakson kereta yang lewat. Mereka pun langsung minggir ke samping kanan rel, sedangkan tempat suara tersebut di samping kiri rel. Adiknya masih dengan tangan yang memegang batu dan Noval masih memegang HP adiknya. Dengan melihat di sela-sela kereta yang berjalan, Noval melihat sosok wanita itu di mana sama persis dengan penampakan sebelumnya. Kali ini dia menghadapkan wajahnya seperti memperlihatkan ke Noval dengan dibatasi kereta api yang sedang berjalan. Noval bergegas mengajak adiknya untuk lanjut jalan pulang dengan berjalan di samping rel dengan batas kereta yang sedang berjalan. Noval sengaja menghindar sambil jalan terus biar si wanita itu gak menampakkan dirinya lagi. Seenggaknya dengan berjalan dia bisa menghindari sosok itu walaupun cuma berjarak 5 meteran aja. Selang kereta lewat, Noval memutuskan untuk melangkahkan kakinya lebih cepat tanpa menengok ke arah belakang lagi. Pikirnya nggak mungkin ada kereta lagi karena baru aja lewat. Tapi nggak dengan adiknya Noval. Batu yang dia pegang itu pun dilemparnya ke arah belakang tempat di mana suara itu berasal. Persis di tempat yang kemarin Noval lihat penampakan sosok wanita itu. Udah ayo pulang aja deh. Bentar mas, kayaknya ada yang ngerjain tuh. Suasana yang sepi dan dingin menambah nuansa yang mencekam di sekitar. Lampu flash dari HP kembali dipegang adiknya Noval. Dengan rasa penasaran, adiknya kembali ke tempat di mana hantu yang Noval lihat tadi. Tapi penampakan si wanita itu udah hilang. Mereka berdiri bersampingan nih, tepat di atas pondasi samping rel. Dengan mata menuju ke sekitar sorotan dari lampu flash tersebut. Kemudian, bau busuk mulai menyengat.
Setelah beberapa menit kemudian, Noval melihat ke arah bawah. Karena mungkin aja bau busuk itu berasal dari bawah. Dan seketika itu, Noval langsung berteriak. Itu di bawahmu deh. Indra secara refleks mengarahkan lampu flashnya ke bawah kakinya. Penampakan makhluk itu pun muncul tepat di bawah adiknya yang lagi berdiri. Fondasi itu tinggi sekitar 2 meter lah. Noval yang lihat spontan aja kaget. Sambil memegang tangan adiknya nih, dia langsung lari. Wajah itu semakin jelas ditambah disinari dengan lampu flash. Mereka benar-benar ngeliat wajah yang rusak, berlumuran darah, dengan baju yang robek dan menghadap mereka berdua. Dan tangan sosok itu kayak mau naik ke pondasi bantaran rel. Mereka pun berlari sekencang mungkin dan syukurlah mereka sampai rumah dengan selamat. Di hari ketiga pengajian, Noval memutuskan untuk ikut pengajian saudaranya dengan naik motor. Emang agak muter kalau lewat jalan desa, tapi gak apa-apa daripada harus ngeliat hantu penampakan si wanita itu lagi pikirnya. Tapi Noval harus tetap nyebrangin rel angker itu. Dalam perjalanan berangkat, Noval gak nemuin hal ganjil apapun. Karena suasana desa habis selesai sholat isya itu masih ramai. Sementara dia berangkat sendiri karena adiknya lagi gak ada di rumah. Mungkin adiknya ini lagi pergi sama temennya. Karena Noval beda desa sendiri sama warga lainnya. Jadi dia selalu sendirian gak ada barengannya kalau ke rumah budenya itu. Singkat cerita, jam 9 setelah selesai pengajian, tanpa pikir panjang, Noval langsung pamit pulang. Noval berniat akan lewat jalan desa, buat menghindar dari penampakan hantu si wanita tersebut. Tapi untuk jalan pulang, dia tetap harus ngelewatin bawah rel yang kurang lebih 200-an meter lah dari rumah budenya. Baru aja jalan sebentar, Noval ini ngerasa kalau ban belakang motornya itu kerasa berat banget. Dia berhenti sejenak tuh buat ngecek ban belakangnya. Dan bener aja, ternyata bannya kempes. Hal yang apes terjadi lagi pada malam itu. Mau gak mau Noval harus balik lagi ke rumah budenya. Kenapa? Kok balik lagi? Kayaknya ban motorku bocor deh. Ya sudah, tinggal aja motornya di sini. Biar besok ditambal sama om kamu. Dengan pasrah, Noval pun terpaksa menitipkan motor di rumah budenya. Dia pun terpaksa ngomong ke budenya buat minta dianterin pulang. Karena capek kalau harus jalan kaki. Karena dia seharian udah capek kuliah. Akhirnya Noval disuruh nunggu sampai jam 10 lebih untuk minta diantar sama omnya. Kebetulan omnya pulang kerja dari pabrik itu jam 10 malam. Setelah lebih dari 1 jam Noval nunggu, datanglah omnya ini. Udah bawa aja motornya, ntar biar om pakai motor kamu. Biar nanti om yang tambal ban. Oh ya udah om, aku jalan pulang dulu ya. Dalam perjalanan pulang, Noval pasti ngelewat jalan kecil di bawah rel untuk menuju jalan kampung. Di mana sepanjang 200 meter cuma ada 3 penerangan lampu bohlam dari warga. Dia pun pasrah pulang sendiri dengan naik motor milik omnya. Setelah hampir setengah perjalanan di jalan kecil di bawah rel, Noval ngerasa ada yang janggal nih. Di mana ada sosok bayangan di sekitar lampu tepat berada di depan motornya. Dalam hatinya Noval ini ngomong, kenapa ada bayangan tapi gak ada sosok manusia yang lewat ya? Dengan sedikit merinding, Noval kuat-kuatin mentalnya. Di situ Noval gak bisa ngegas motornya dengan cepat. Karena bukan jalan aspal dan jalannya masih becek bekas hujan kemarin. Dia pun ngelihat ke arah samping kanannya. Apa ada bayangannya atau enggak? Noval berpikir kalau makhluk itu di depannya. Karena posisi bayangan itu sejajar dengan bayangan dirinya. Bayangan itu nampak jelas di pondasi bantaran rel. Dia cuma bisa pasrah kalau semua kejadian kemarin terjadi lagi. Jangan ganggu saya cuma mau lewat. Gak lama Noval lewat.
tibalah dia ngelewatin sumber dari bayangan itu. Dia nggak ngerasain apa-apa dan nggak mau menengok ke bayangan tersebut. Jalan menuju ke desa pun udah hampir sampai. Tapi untuk menuju desanya harus menerobos ke bawah rel nih. Dan motor harus dituntun karena tinggi rel itu cuma sekitar 1 meter dari tanah. Dan setelah dia ngebelokin motornya ke kanan dan bersiap untuk menuntun motor, tiba-tiba penampakan hantu wanita itu muncul. Lagi duduk di sekitar besi jembatan rel dengan wajah rusak sambil menunduk. Rambutnya terurai dan gak ada kakinya. Jarak Noval dengan sosok itu persis di atasnya dan gak ada 1 meter. Jantungnya Noval serasa mau copot. Noval langsung lari tuh balik ke rumah budenya dan motornya ditinggal gitu aja. Sesampainya di rumah budenya, Noval langsung menggedor pintu rumahnya. Kamu kenapa? Ada apa? Aku habis lihat penampakan wanita yang kecelakaan kereta api, Bude. Motor Om aku tinggal di sana. Gak lama kemudian, Bude dan Omnya pun langsung ke tempat di mana Noval ngeliat penampakan tersebut berasal. Tentunya buat ngambil motor yang dia tinggal juga. Sampailah mereka di lokasi tadi. Aku tadi lihat di situ penampakan wanita kecelakaan kereta apinya. Mana Val? Nggak ada. Iya, nggak ada apa-apa di sini. Mereka pun gak melihat kalau ada sesuatu yang ganjil. Noval meminta pulang, tapi Bude dan Omnya membujuk agar Noval nginep di rumah budenya aja. Noval pun gak bisa nolak, karena mau pulang pun sebenarnya dia masih takut. Sosok si wanita itu masih teringat jelas di pikirannya. Setelah sampai di rumah budenya, Noval pun tidur sama Omnya. Omnya pun langsung tidur nih, karena dia kecapean baru pulang kerja. Hujan gerimis pun menghiasi kengerian malam itu. Gak lama kemudian, dari samping rumah, Noval ngedenger suara orang mengetok besi rel pakai batu. Tapi Noval gak peduli karena dia lagi sama Omnya. Kalaupun si wanita itu masuk memperlihatkan wujudnya, dia tinggal bangunin Omnya itu. Suara tersebut makin lama bukan makin berhenti, tapi makin sering kedengar. Ditambah suara seperti seseorang yang menyeret sesuatu. Gak lama kemudian, Noval ngedenger suara yang sama persis kayak kemarin waktu dia sama adiknya. Suara wanita yang merintih kesakitan. Malam itu, Noval benar-benar gak bisa tidur karena ingat sama kejadian tadi. Suara-suara yang aneh, suara minta tolong, sampai suara kereta api yang kedenger bising di telinganya. Ditambah lagi, dia tidur di rumah saudaranya yang meninggal belum ada 7 hari. Sampai akhirnya kurang lebih jam 3-an, Noval baru bisa tidur. Dan paginya Noval pun pulang ke rumahnya. Semenjak kejadian itu, Noval gak pernah lagi nih dihantui penampakan si wanita itu. Karena dia kapok dan gak mau datang di pengajian saudaranya lagi. Itulah cerita dari hantu wanita berwajah hancur. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan dalam penyampaiannya. Menurut kalian gimana nih sama ceritanya? Apa kalian pernah ngalamin hal mistis yang berhubungan sama rel kereta api? Kalau pernah, tulis di komen ya. Oh ya, buat kalian yang punya cerita horor yang pengen ceritanya gue bacain di sini, kalian bisa kirim cerita kalian ke email atau bisa DM ke Instagram Shift 2 Malam. Linknya ada di deskripsi. Dan kalau teman-teman mau baca langsung cerita tentang hantu wanita berwajah hancur ini, kalian bisa langsung ke link yang gue taruh di deskripsi juga. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nyalain lonceng dan tombol notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan setiap kali Shift 2 Malam upload video terbaru. Sekian dari segmen Bahaper kali ini.
Ambil hal-hal positifnya aja dari cerita ini dan buang negatifnya. Jadiin pelajaran buat kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin cerita ini sampai habis. Semoga bisa menemani malam kalian. Gua Ari dan Shift 2 Malam undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.